Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang penilaian fisik klinis pada atlet. Apa sih pokok bahasan yang akan kita bahas? Yang pertama adalah metode penilaian fisik klinis pada atlet. Yang kedua adalah pengukuran denyut nadi, ortostatik, dan status hidrasi. Dan yang ketiga adalah pentingnya denyut nadi, status hidrasi dalam menunjang performa. Nah, metode penilaian fisik klinis pada atlet yang pertama adalah tekanan darah, yang kedua adalah denyut nadi, yang ketiga adalah status hidrasi, dan yang keempat adalah VO2 max. Tekanan darah adalah daya yang dihasilkan oleh darah terhadap setiap satuan luas dinding pembuluh, yang mana tekanan darah di sini ada sistolik dan diastolik. Tekanan darah sistolik akan mengalami peningkatan beberapa menit pada saat latihan fisik sekitar 140 sampai 160 mm Hg, namun tekanan darah diastolik biasanya tidak mengalami peningkatan. Tekanan darah sistolik pada saat latihan maksimal bisa mencapai 200 mm Hg. Berikut adalah klasifikasi tekanan darah pada usia dewasa, yang mana tekanan darah dikategorikan normal jika memiliki sistolik kurang dari 120 mm Hg dan tekanan darah diastolik kurang dari 80 mm Hg. Sedangkan dikategorikan prehipertensi jika tekanan darah sistolik 120 sampai 139 mm Hg dan tekanan darah diastolik sekitar 80 sampai 89 mm Hg. Bagaimana cara pengukuran terutama pada atlet? Bisa menggunakan alat yaitu digital sphygmomanometer yang dilakukan 2 kali berturut-turut dengan interval 2 menit. Apabila terdapat selisih tekanan darah lebih dari 10 mm Hg pada pengukuran pertama dan kedua, baik pada sistolik dan atau diastolik, sehingga diperlukan pengukuran ketiga. Responden sebaiknya menghindari kegiatan aktivitas fisik seperti olahraga, merokok, dan makan minimal 30 menit sebelum pengukuran, dan juga duduk beristirahat setidaknya 5-15 menit sebelum pengukuran dan tidak dalam kondisi stres. Apabila responden tidak bisa duduk, maka pengukuran bisa dilakukan dengan posisi berbaring dan catat kondisi tersebut di lembar pencatatan. Pastikan bahwa lengan dalam posisi tidak tegang dengan telapak tangan terbuka ke atas dan tidak dilakukan pada pipa manset. Yang selanjutnya adalah denyut nadi. Nah, denyut nadi ini juga sangat berpengaruh terhadap performa atlet. Denyut nadi adalah salah satu respon fisiologis yang paling mudah untuk diukur dan paling memberikan informasi dalam menggambarkan stres fisiologis dan ketegangan. Denyut nadi pada saat kondisi istirahat berkisar 60-80 kali per menit. Sedangkan pada saat latihan, denyut nadi atlet mencapai 140-180 kali per menit. Untuk menghitung denyut nadi maksimal, maka kita perlu menghitung dengan menggunakan rumus 220 dikurangi usia. Berikut adalah kategori denyut nadi pada saat beristirahat. Seseorang masuk dalam kategori sangat bugar ketika denyut nadinya kurang dari 40 kali per menit. Kategori bugar di rentang 41-60 kali per menit dan normal di rentang lebih dari 60-90 kali per menit. Peningkatan denyut nadi saat latihan yang merupakan denyut nadi maksimal itu menggambarkan kapasitas maksimal oksigen yang diambil. Di sini denyut nadi istirahat bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain adalah suhu dan juga ketinggian. Denyut nadi selama latihan merupakan denyut nadi maksimal yang dapat diukur untuk menggambarkan kapasitas maksimal oksigen yang bisa diambil di rentang 75-85% dari denyut nadi maksimal. Bagaimana cara pengukuran denyut nadi? Denyut nadi bisa diukur di arteri brachialis atau pada sisi leher dengan menggunakan jari telunjuk dan atau jari tengah yang kita tempelkan, baik itu di pergelangan tangan ataupun di leher. Kemudian kita hitung bisa dengan perhitungan selama 1 menit atau 30 detik atau juga 15 detik. Jika dihitung selama 30 detik, maka hasil hitungan kita kalikan 2, sedangkan jika dihitung selama 15 detik, maka hasil hitungan kita kalikan 4. Yang selanjutnya adalah resting heart rate recovery. Nah, denyut nadi pemulihan ini adalah jumlah denyut nadi per menit yang diukur setelah 2-5 menit ya pada saat setelah latihan atau aktivitas fisik. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa cepat kemampuan tubuh itu dalam melakukan recovery setelah beraktivitas atau latihan. Denyut nadi ini seharusnya berada di bawah 120 kali per menit sesudah 2-5 menit setelah beraktivitas atau latihan. Ini adalah training zone atau zona latihan.
yang sudah saya bahas sebelumnya bahwa seorang bisa mencapai di rentang 60-70% dari denyut nadi maksimal dengan tujuan untuk meningkatkan basic endurance-nya. Ini masuk kategori light, masuk kategori moderate di rentang 70-80% untuk meningkatkan kebugaran aerobiknya, kapasitas aerobiknya. Kemudian di rentang 80-90% itu untuk meningkatkan maksimum performance-nya. Dan juga di rentang 90-100% itu adalah masuk kategori maksimal. Yang selanjutnya adalah VO2 max. Nah, apa itu VO2 max? Atau disering disebut sebagai daya tahan kardiorespirasi, itu adalah kemampuan dari jantung, paru-paru, pembuluh darah untuk menyuplai oksigen dalam rangka mendukung kerja otot dalam jangka waktu yang lama. Nah, berdasarkan penelitian memang sebagian besar ya atlet sepak bola kita itu masih di bawah rata-rata sepak bola nasional, bahkan di bawah rata-rata sepak bola internasional. Nah, daya tahan kardiorespirasi atlet ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama adalah tipe pengukuran VO2 max, yang kedua adalah genetik, yang ketiga adalah usia, yang keempat adalah jenis kelamin, yang kelima adalah komposisi tubuh, dan yang keenam adalah intensitas latihan. Nah, beberapa metode pengukuran VO2 max yang biasa dilakukan bisa dengan menggunakan tes sepeda ergometri submaksimal, Harvard Step Up Test, tes multitahap, tes treadmill, tes Barkel, dan yo-yo intermittent test. Yang masing-masing metodenya di sini ada yang menggunakan alat, ada yang lari. Kemudian selanjutnya adalah status hidrasi. Nah, status hidrasi menjadi hal yang penting ya untuk dinilai dari seorang atlet. Yang pertama adalah kita perlu melihat dulu apakah asupannya itu seimbang dengan apa yang dikeluarkannya. Nah, banyak atlet yang dia mengeluarkan banyak keringat ya sehingga mengalami kondisi dehidrasi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa 60% ya dari berat tubuh kita itu isinya adalah cairan, yang mana 40%-nya itu adalah cairan intraseluler, yang 20%-nya adalah cairan ekstraseluler, yang mana cairan ekstraseluler ini masih dibagi lagi menjadi 14%-nya adalah cairan interstisial, 5%-nya adalah plasma, dan 1%-nya adalah transseluler. Nah, yang selanjutnya adalah elektrolit. Nah, elektrolit menjadi hal yang penting ya untuk menunjang keseimbangan cairan dalam tubuh. Salah satunya adalah komponen keringat itu yang paling banyak adalah sodium dan klorida. Kemudian plasma yang merupakan cairan ekstraseluler sama ya sodium dan klorida yang paling banyak. Sedangkan cairan intraseluler itu paling banyak adalah kandungan potasiumnya. Nah, berikut adalah hal-hal yang mempengaruhi komposisi air tubuh. Yang pertama adalah sel lemak. Komposisi lemak tubuh itu juga berpengaruh terhadap proporsi cairan dalam tubuhnya. Yang kedua adalah usia. Semakin bertambahnya usia, maka proporsi cairan dalam tubuhnya juga akan berkurang. Yang ketiga adalah jenis kelamin, kemudian aktivitas ringan, sedang, dan berat, kemudian cuaca, panas atau dingin, kemudian dari makan dan minuman, juga kondisi psikologis atau stres. Nah, ini beberapa teknik pengukuran status hidrasi yang biasa dilakukan. Yang pertama adalah dengan total body water. Yang kedua adalah plasma marker. Yang ketiga adalah urine marker. Yang keempat adalah perubahan berat badan. Dan yang kelima adalah penilaian secara subjektif atau dengan menggunakan subjective hydration assessment. Nah, kompleks marker ini adalah kombinasi dari metode total body water dengan osmolitas plasma, yang mana ini merupakan gold standard ya untuk mengukur hidrasi. Nah, osmolitas plasma ini dia diukur ya dengan cara menimbang darah sampel, kemudian disentrifugasi untuk mendapatkan plasma dan diukur nilai osmolitasnya dengan menggunakan alat namanya adalah osmometer. Nah, osmolitas plasma yang normal ini di sekitar 280-300 miliosmol per kilogram. Nah, gold standard ini dia memang biayanya mahal, kemudian dia memerlukan tenaga ahli, juga penilaian tersebut membutuhkan pertimbangan kontrol metodologi, sehingga memang penggunaannya masih jarang. Yang kedua adalah simple marker. Simple berarti sederhana. Yang pertama adalah bisa melihat dengan melihat atau mengukur konsentrasi urin untuk membedakan kondisi normal dan kondisi patologis. Nah, penanda urin untuk dehidrasi bisa melihat dari penurunan volume urin, peningkatan osmolitas urin, warna urin yang menjadi gelap, bahkan peningkatan berat jenis urin. Yang kedua adalah dengan berat badan. Berat badan ini merupakan pengukuran status hidrasi yang biasa digunakan dalam laboratorium atau pada saat latihan. Perubahan aku terkait hidrasi ini terlihat dengan adanya perbedaan berat badan ya sebelum dan juga sudah latihan. Tentunya dalam kondisi yang sama. Nah, di sini berat badan awal sebelum latihan ditimbang, kemudian kita kurangkan ya berat badan setelah latihan, dibagi dengan berat badan awal sebelum latihan dikalikan 100%, sehingga kita ketahui persentase kehilangan cairannya.
Nah, ada penanda yang lain juga yang bisa digunakan untuk mengukur status hidrasi seseorang, bisa melihat dari volume plasma, kemudian kadar elektrolitnya, keseimbangan hormon cairan, bisa juga melihat dari salivanya, osmolitas saliva, tetapi ini sangat jarang dipelajari. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan menggunakan bioelectrical impedance analysis atau BIA. Ini adalah pengukuran status hidrasi non-invasif yang dapat digunakan untuk mengestimasi total body water dalam tubuh kita. Nah, apa saja sebenarnya tanda klinis dehidrasi ya? Seorang itu mengalami dehidrasi ringan, itu tandanya adalah haus, gelisah, turgor-gornya masih normal, jadi tadinya sudah mulai mengalami peningkatan, nafasnya masih normal, kesadarannya baik, tapi denyut jantungnya tadi ya sedikit mengalami peningkatan. Dehidrasi sedang, kehilangan cairan biasanya lebih dari 5% ya dari berat badan semula. Rasa hausnya semakin meningkat, nadinya cenderung lebih cepat, turgor kulitnya kering, jadi kulitnya semakin kering, kemudian pengeluaran urinnya berkurang dan suhu tubuhnya menjadi meningkat. Sedangkan dehidrasi berat, ini kehilangan cairannya sekitar 8% dari berat badan semula, itu mulai mengalami penurunan kesadaran, lemah, lesu, kemudian ada takikardi, matanya sudah mulai cekung, kemudian pengeluaran urinnya tidak ada, adanya hipotensi, kemudian tubuhnya itu menjadi dingin. Nah, yang selanjutnya adalah urin. Nah, urin specific gravity ini diasumsikan sama dengan densitas urin yang diukur dengan menimbang volume urin selama 24 jam. Nah, nilai urin specific gravity yang normal ini di rentang 1,006 sampai 1,020. Nah, pemeriksaan untuk evaluasi status hidrasi ini juga bisa dilihat dari kadar hematokritnya. Nah, untuk menghindari kesalahan penilaian, sebelum penilaian status hidrasi dilakukan, sebaiknya subjek harus memenuhi syarat pemilihan awal pengukuran seperti overnight fasting dan pemeriksaan urin dilakukan di pagi hari. Nah, bisa menggunakan strip ya untuk melihat apakah seorang itu dia mengalami dehidrasi atau dehidrasi berat ya atau dehidrasi ringan atau terhidrasi dengan baik. Kemudian ini adalah form subjective hydration assessment yang mana menunjukkan kalau seseorang menjawab pertanyaan ya satu pertanyaan saja menunjukkan bahwa orang tersebut itu sedang mengalami kondisi dehidrasi. Ini adalah hasil penelitian berjudul Effect of Banana Isotonic Drink to Maintain Hydration through Urine and Blood Electrolytes yang menunjukkan bahwa minuman isotonik yang berbasis pisang kepo ini juga memiliki cukup ya efektif ya untuk memperbaiki kadar elektrolit baik itu dalam urin maupun dalam darah. Yang selanjutnya adalah ortostatik. Nah, apa itu ortostatik? Ortostatik ini berasal dari kata orto dan statik yang berarti posisi tegak. Nah, ortostatik ini dihubungkan dengan kondisi hemodinamik tubuh saat berbaring dan juga berdiri. Dehidrasi ini dapat dideteksi apabila terjadi penurunan tekanan darah saat berdiri dan kondisi ini disebut sebagai hipotensi ortostatik. Nah, kejadian hipotensi ortostatik ini meningkat pada usia lanjut karena beberapa faktor yaitu penurunan fisiologis atau berkurangnya sensitivitas dari baroreseptor. Nah, keadaan ini dicirikan dengan ketidakmampuan tubuh untuk memulihkan kembali kondisinya melawan gravitasi saat berdiri yang disebabkan karena peningkatan heart rate yang tidak normal. Kondisi ini disebut sebagai sindroma postural ortostatik takikardi. Dalam kondisi normal, denyut jantung ini akan mengalami peningkatan sekitar 5-12 kali per menit pada saat berdiri. Nah, gejala umum sindroma postural ortostatik takikardi ini adalah pusing, diikuti dengan peningkatan heart rate lebih dari 30 kali per menit atau heart rate lebih dari 120 kali per menit dalam waktu 10 menit berdiri. Nah, ini adalah alat yang digunakan, bisa menggunakan sphygmomanometer digital. Nah, pemeriksaannya dilakukan ya secara berbaring 5 menit, kemudian dicatat per menitnya tekanan darah sistolik, diastolik, dan heart rate-nya. Kemudian tanpa ada jeda langsung diminta berdiri subjeknya selama 7 menit, kemudian dicatat masing-masing tekanan darahnya dan denyut nadinya. Nah, ini adalah mekanismenya pengukurannya ya, yaitu pada saat berbaring, kemudian berdiri, kemudian dihitung ya per masing-masingnya, dicatat pada saat posisi berbaring selama 5 menit, kemudian dijumlah di rata-rata. Kemudian pada saat berdiri selama 7 menit dicatat masing-masing sistolik, diastolik, dan heart rate-nya. Kemudian bagaimana cara menghitungnya? Kita ketahui di sini ada contoh soal, diketahui rata-rata pengukuran 5 kali berbaring, rata-rata sistoliknya adalah 127 mm Hg, rata-rata diastoliknya itu adalah 71 mm Hg, dan rata-rata heart rate-nya 80 kali per menit. Hasil pengukuran pertama pada saat berdiri adalah tekanan darah sistoliknya 131 mm Hg, tekanan darah diastoliknya 40 mm Hg, dan heart rate-nya 115 kali per menit. Bagaimana cara mengetahui seorang tadi mengalami dehidrasi atau tidak? Kita lihat delta per masing-masingnya.
Pertama adalah delta sistolik, yaitu sistolik berdiri dikurangi rata-rata sistolik berbaring. Tadi sistolik berdirinya adalah 131 mm Hg dikurangi 127 mm Hg. Hasilnya adalah 4 mm Hg. Yang selanjutnya adalah delta diastolik, yaitu diastolik berdiri dikurangi rata-rata diastolik berbaring, yaitu 40 mm Hg dikurangi 71 mm Hg. Hasilnya adalah minus 31 mm Hg. Yang selanjutnya adalah delta heart rate, yaitu heart rate berdiri dikurangi dengan rata-rata heart rate berbaring, yaitu 115 dikurangi 80 kali per menit. Hasilnya adalah 35 kali per menit. Subjek dikatakan dehidrasi jika yang pertama terjadi peningkatan heart rate lebih dari 30 kali per menit, nilai heart rate lebih dari 120 kali per menit dalam 7 menit berdiri, dengan atau tanpa terjadi penurunan tekanan darah hingga 20 mm Hg. Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui selisih pengukuran diastolik pada menit pertama terjadi penurunan sebesar 31 mm Hg atau lebih dari 20 mm Hg. Selain itu, dapat diketahui bahwa nilai heart rate lebih dari 30 kali per menit, sehingga dapat dikatakan bahwa subjek tersebut mengalami dehidrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.